Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Udah lama kita nggak jumpa ya teman-teman, karena banyaknya aktivitas. Oke teman-teman, kali ini kita bakal coba melakukan praktek ya, praktek bagaimana cara mengkrimping dari kabelan ya teman-teman. Nah untuk kabelan sendiri banyak teman-teman yang nggak tahu ya, aduh ini pencahayaannya nggak bisa diatur lagi. Banyak teman-teman sendiri ataupun teman-teman pemula yang nggak tahu kabelan itu apa. Nah, ini akan saya tunjukkan teman-teman untuk kabelan ya. Ini untuk kabelan yang sudah jadi ya. Ini saya buka dulu nih. Ini stok lama ini. Ya, ini adalah bentuk dari kabelan yang sudah jadi pabrik, teman-teman. Jadi kabelan ini sudah dari pabriknya. Untuk kabelan sendiri dari pabrik banyak, ada warna putih, ada warna kuning, ada warna biru, ada juga ya tergantung lah, banyak variannya. Nah, untuk yang sudah jadi dari pabrik teman-teman, ini biasanya seperti ini ya. Nih, ini kabelan udah jadi dari pabrik. Jadi untuk ininya dia udah ada apa namanya pengamannya ya. Sedangkan untuk yang rakitan dia masih berbentuk yang biasa seperti ini ya. Nah, terus untuk yang pabrik ini biasanya ada batas panjangnya ya, teman-teman. Ada yang 3 meter, ada yang 1 meter. Ya, kalau ini 1,5 meter kayaknya. Ada juga yang 5 meter. Ya, mungkin mentok-mentok ada yang 30 atau 50 meter. Ya, mentok-mentok segitu, teman-teman, untuk kabel LAN ya atau kabel data. Kabel data ini fungsinya buat apa, Mas? Kabel data ini biasanya digunakan pada komputer, laptop, ataupun kamera CCTV, ataupun access point, ya. Pokoknya yang menggunakan jaringan, ya, teman-teman. Itu pasti dipakai untuk kabel LAN atau kabel data. Nah, terus di sini yang saya akan bahas adalah bagaimana, Mas, ketika saya memiliki sebuah access point yang pengen saya buat panjang untuk kabel datanya, ya. Misalnya saya kalau seandainya saya beli mungkin di toko dekat rumah saya panjangnya hanya 5 meter. Gimana? Tapi keperluan saya misalnya 20 atau sampai 30 atau 50 meter, Mas. Kira-kira kalau seandainya nggak ada yang jual di tempat saya, apakah bisa? Jawabannya bisa, teman-teman. Yaitu kita buat sendiri, teman-teman. Ya, kita buat sendiri, kita cukup menyediakan kabel ya. Ini kabelnya saya pakai merek Belden. Ya, ini merek Belden ya. Belden Cat 6 ya. Terus ini saya menyediakan tang crimping ya, ini ada 3 varian. Terus saya menyediakan alat testernya ya. Jadi alat tester ini penting apabila kita terjadi kegagalan pada saat mengkrimping ya. Untuk bentuknya sendiri tang crimping dan juga alat testernya ini banyak variannya, teman-teman. Tergantung budget dan juga kenyamanan teman-teman. Kalau ini saya beli yang murah aja ya, teman-teman. Terus di sini ada juga konektor ya. Ini konektor RJ45. Ada juga yang RJ11 untuk telepon. Karena ini kita buat data, berarti kita menggunakannya RJ45. Dan ini adalah barel ya. Nanti bakal saya jelaskan untuk fungsi barel di video berikutnya. Nah, untuk yang RJ11 itu dia biasanya bentuknya lebih kecil, teman-teman. Bentar, coba saya carikan sebentar. Oh, ini ada nih. Jadi untuk yang RJ11 ini biasanya digunakan untuk pesawat telepon atau perangkat telepon ya. Ini untuk RJ11, ini untuk RJ45 ya, bentuknya lebih kecil. Oke, kita langsung masuk ke materi cara mengkrimping ya. Ini kita kalau saya sediakan panjang 50 meter mungkin takutnya mejanya nggak muat ya. Jadi saya sediakan cuma mungkin 1 meter 20 cm ya. Kita langsung eksekusi aja, teman-teman ya. Ya, sebelumnya kita kupas ya. Jadi untuk alat crimpingnya ini ya, di sini ada untuk RJ11 dan juga RJ45. Ya, dan sini bagian alat memotong kabel ya. Ini memotong kabel, sedangkan ini yang bagian tengah untuk mengupas kabel. Jadi kita masukkan ke bagian tengahnya, teman-teman. Ya, lebihkan sedikit biar enak bagi pemula. Tapi kalau yang ngirit mungkin sedikit aja nggak masalah. Kita putar seperti ini kabelnya ya, tapi jangan terlalu ditekan. Diputar sampai dia kembali ke putaran awal. Nah, terus kita tarik. Dia sudah memotong dari kulitnya ya. Jadi kalau untuk yang ini ya, ini dia yang tengah ini memotong bagian kulit, sedangkan yang ini memotong semua kabel. Oke, setelah begini kita pisahkan ya. Nah, ini bagian dari apa namanya?
urat ataupun tulangan dari cat 6, makanya dia lebih tebal ya teman-teman, biar tidak mudah ditekuk. Beda halnya dengan kabel yang yang ini cat 5 ya. Kalau cat 5 dia tidak ada tulangan tengah ya, dan juga dia lebih tipis untuk tembaganya. Ini langsung kita potong bagian tulangannya teman-teman. Potong. Ya, ini kit yang dia muter-muterin kita luruskan dulu. Nah, bagi teman-teman yang belum hafal untuk urutan kabel untuk di crimping, ya teman-teman bisa cek di Google ya, urutan kabel crimping RJ45. Itu ada dua pilihan, A dan B. Oke, kita luruskan dulu semua. Nah, ini usahakan teman-teman lurus ya teman-teman. Nah, untuk urutannya putih oranye, ya kan, putih hijau, langsung lompat ke biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ya, diingat teman-teman ya, ini harus teman-teman di luar kepala kalau teman-teman nggak mau buka HP setiap saat. Ya mungkin untuk pemula mungkin pasti bakal buka HP untuk ingatnya ya. Tapi kalau sudah sering, insya Allah ingat. Kita goyang dulu biar dia rata ya, jadi goyang-goyangnya atas kiri kanan gini biar dia rata. Nah ya, kita ulangi lagi ya teman-teman. Jadi untuk urutannya putih oranye, terus oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau. Habis itu putih coklat, coklat terakhir ya. Jadi untuk yang hijau ini dia lompat teman-teman ya. Oke, sudahnya lurus, kita potong rata. Ya, kita potong rata teman-teman. Crack. Ya, ini rata ya teman-teman ya. Rata ya, diusahakan rata, tidak boleh ada panjang sebelah. Takutnya dia tidak mengenai pada konektornya teman-teman. Setelah itu, ya, ini posisinya seperti ini ya. Kalau teman-teman posisi megang konektornya seperti ini ya, kepalanya di atas, ini saya anukan dulu, bisa nggak ya? Ya, kan ada kepalanya nih teman-teman. Jadi kalau posisinya seperti ini, masuknya seperti ini ya. Jadi oranye putihnya di sebelah sana. Tapi kalau posisinya terbalik teman-teman, berarti ini dibalik. Putih oranye sebelah sana, ya sebelah sini. Kalau dibalik, ya ini kita posisi kepala di atas ya. Jadi oranye putihnya tetap di sini. Kita masukkan sampai dia kita lihat masuk paling depan. Sudah masuk kita dorong teman-teman biar dia masuknya sampai paling depan. Terus kita lihat apakah benar ya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ketika sudah benar ya teman-teman masukkan ke bagian RJ45-nya sini. Masukkan tek sampai dia mentok di sini ya. Kebalik. Ya, masukkan tek ya sampai dia mentok, terus teman-teman press. Ya, usahakan press sekuat mungkin ya, biar tembaganya di sini terjepit oleh konektor-konektor tembaganya. Oke, ketika sudah kita lanjut sebelahnya. Ya, kalau teman-teman masih pemula, panjang aja teman-teman ya. Kalau seandainya sudah menguasain, untuk ngupasnya pendek aja nggak masalah ya. Ini saya contohkan biar teman-teman enak nanti masukkan ataupun mengurutkan warnanya. Jadi kalau motongnya ngupasnya cuma pendek, nanti teman-teman susah untuk mengurutkan warnanya kayak gitu teman-teman. Makanya kalau seandainya penarikan kabelan yang memang harus mengira-kira, saya biasanya menyarankan lebihkan itu setengah meter buat tim-tim saya kayak gitu. Jadi ketika ada kan kita enak nih. Jadi tidak ngepres. Lanjut ya, ini kita urutkan lagi putih oranye ya, putih hijau, biru, putih biru. Nah, ini kepelilit nih. Nah, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ya, ini kita urutkan dulu. Jangan sampai terbalik. Ya, nanti ngetahuin ini normal atau enggaknya menggunakan alat tester itu, teman-teman. Kita ratakan dulu ya. Kita ratakan, kita terus goyang-goyang gini biar dia rata, lurus semua. Goyang-goyang lagi. Nah, sudah rata dilihatnya kan? Kita potong lurus. Cetek. Nah, udah lurus.
kita siapkan konektornya. Ya, dilihat lagi ya teman-teman, kalau kayak gini nih takutnya ada terselip nih, ini terselip nih satu putih hijaunya nih. Nah, putih hijaunya main sembunyi-sembunyian nih. Nah, ini kan putih hijaunya lebih pendek nih, kita potong sedikit lagi, kita rapikan. Nah, sampai dia rapi, sudah, terus kita masukkan konektornya. Nah, harus jangan sampai bamburan ya, ini kita rapatkan lagi. Masukkan, press, set. Ya, putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Oke, udah yakin? Langsung kita masukkan untuk di press. Set, press. Oke, ini sudah kita press. Langsung kita ke alat testernya ya. Alat tester ini menggunakan baterai, teman-teman, baterai kotak ya. Ini biasanya kalau nggak dipakai jangan dicolokkan terus ya. Takutnya dia habis. Saya pernah sekali kayak gitu, saya colokkan, lama nggak dipakai. Mungkin ada sebulan habis dia. Ini saya belikan baru lagi, makanya setiap habis saya pakai saya lepas baterainya. Aduh, nyangkut. Nah, kita tutup lagi. Nah, untuk alat tester ini ada dua mode teman-teman ya. Ini untuk mode cepat ya, di bagian tengah, geser lagi. Ini mode lambat. Jadi ada lampu yang nyala di bagian sini. Ya, ini nyala nih ya. Tuh, oke, ini mode lambat. Langsung kita colokkan teman-teman ya. Ini untuk atasnya ini ada, ini bisa dilepas ya. Jadi kalau seandainya teman-teman jauh 50 meter jaraknya, ini taruh di ujung sini satu. Ini ada dua ya, RJ45 dan juga RJ11. Kita pakai RJ45. Colokkan satu, tek. Ya, anggaplah ini 50 meter. Ini di rumah A, sedangkan ini di rumah B. Di rumah B kita colokkan ya ke RJ45. Tek. Nah, terus ngetahuinnya ini normal apa enggak gimana, Mas? Nah, caranya gampang teman-teman ya. Ini kan udah di posisi rumah A, anggaplah di posisi rumah A, kita tinggal on kan. Tek. Nah, dia akan berurutan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, apabila dia berurutan seperti ini teman-teman, berarti kabel teman-teman normal, pengkerimpingannya juga benar, sudah oke. Tapi apabila nanti dia lompat-lompat, misalnya dari 1 ke 3, 3 ke 4, ataupun ada yang nggak nyala lampunya, itu berarti tandanya kerimpingan teman-teman bermasalah. Nih, ya ini di sini di rumah A juga pasti nyala nih, karena powernya dari baterai tadi sini. Ini sama nih, ini kan kalau mau disampingkan pasti sama dia teman-teman. Kalau normal dia pasti sama. Nih, nggak fokus ya, tapi nggak apa deh. Oke, sama berarti normal teman-teman. Kalau teman-teman masih nggak percaya, oke kita coba pakai punya pabrikan ya. Ini pakai punya pabrikan. Ini punya pabrikan. Oke, sama ya. Nah, begitu teman-teman. Nanti bakal coba saya tunjukkan bagaimana kalau seandainya dia pengkerimpingannya salah. Nanti dia ketahuan teman-teman. Mau dicoba? Oke, mau masih banyak konektor ya. Kita coba deh, ini kita potong yang kerimpingannya bagus. Kita potong. Nah, ya ini kita potong ya. Kita coba kerimpingannya yang kurang bagus ya, ataupun misalnya terjadi kendala misalnya ya. Kita krimping ulang ya. Sorry agak lama teman-teman, biar detail untuk teman-teman pemula biar hafal ataupun paham. Ya, jadi banyak orang yang gagal mengkrimping atau gagal pelajari ini gara-gara mereka salah kaprah teman-teman ya. Kita coba ini dulu ya. Ini nanti nggak saya preskan ya, biar nggak terlalu pendek kabelnya. Jadi saya pakai panjang aja sebagai contoh ya. Contoh yang kerimpingannya kurang bagus. Ya. Terus kalau teman-teman tanya, Mas itu kalau seandainya nggak di press, bisa nggak pakai tang krimping? Nggak bisa teman-teman. Kenapa Mas nggak bisa? Nah itu pertanyaan bagus itu. Kenapa nggak bisa? Yang pertama, tembaganya tuh kan di sini ada tembaga nih teman-teman. Nih, ya kan ini terang banget ya.
dari tadi nih. Nah ini kan ada tembaga nih, sorry ya ngeblur di tengah ya. Ini dia harus dipres biar dia nusuk ke kabelnya ini teman-teman. Kalau dia nggak nusuk ya nggak bisa connect teman-teman. Makanya diperlukan tang krimping buat dia ngepreskan atau nusuk ke tembaga yang ada di sini. Kita setel dulu nih, set set set. Ini ya. Ini contoh yang misalnya kita masang kabelnya kebalik ya. Contoh misalnya kita masangnya kabelnya kebalik. Kita luruskan dulu ini. Ya, kebalik. Kita coba balik dulu ya. Kita kasih acak ya. Misalnya acak ya. Kita tukar gini deh. Kita sasaran aja deh. Masukkan. Ini masukkan ya. Masukkan. Set, nih masuk nih. Kita krimping. Ya, ini yang salah ya. Untuk urutannya salah nih. Saya acak nih. Nanti ketahuan teman-teman. Kalau dia acak, nih ya. Kita masukkan. Kita on kan. Nih. Tuh kan acaknya. Tuh. Harusnya posisi 1 di mana ketukar tuh. Ya kan? Acak teman-teman. Nah, jadi fungsinya alat tester ini yaitu mengecek bahwa teman-teman ini ngerimpingnya sudah bener apa enggak. Kalau ditarik-tarik ini ada yang mati apa enggak lampunya. Terus ini nih ketukar kan karena kita acak sembarangan. Tuh dia ketukar 2 ke 4, 4 ke 2. Terbalik dia teman-teman. Berarti kan tidak bisa mentransferkan data ataupun power PoE. Nah, di situ makanya gunanya alat ini. Tapi kalau seandainya sudah suhu ya nggak perlu pakai biasanya. Kalau seandainya memang mendadak ya. Contohnya mendadak tidak membawa atau lupa atau ketinggalan atau bahkan rusak pada saat itu. Yaitu harus meyakinkan bahwa kerimpingan itu benar-benar sudah oke kayak gitu teman-teman. Ya, jadi semoga teman-teman paham, teman-teman apalagi teman-teman pemula nih adik-adik yang baru mau terjun ke dunia TKJ atau jaringan ya. Ini nggak buat jaringan aja teman-teman ya. Di elektro juga ada teman-teman. Jujur saya lulusan elektro. Tapi saya belajar gimana caranya biar paham. Saya nggak tahu masalah Indo, tapi saya belajar alhamdulillah bisa. Jadi saya bagi ilmunya saya tuangkan ke sini, keluh kesahnya gitu. Terus untuk pengkerimpingan juga ya. Ini teman-teman harus benar-benar pas, benar-benar mentok nih. Mentok ini ada batas mentoknya teman-teman. Ini kalau teman-teman dorong lagi mentok itu sudah pas. Tapi kalau teman-teman masuknya setengah, itu nggak bakal terkrimping teman-teman. Nih, ini ada batasnya nih kan. Nih, biar kena di besinya. Kalau teman-teman agak mundur, nggak bisa, nggak kena. Saya pernah di lapangan kayak gitu. Ternyata dari tim nggak dipres, apa kurang masuk gitu. Ya, aslinya kalau kita mau belajar dan mungkin alat yang pertama, terutama alat ya alat memadain pasti bisa. Yang penting ada niat mau belajar. Belajar itu memang capek, tapi kalau seandainya sudah paham ya dan pintar mengelolanya, insya Allah bisa jadi cuan teman-teman. Ya, kita harus tetap mengikuti zaman berkembang. Jangan stuck di situ-situ aja ilmunya. Harus mengikuti zaman. Biar kita juga nggak tertinggal sama namanya teknologi. Oke. Crimping dulu, potong duluan. Biar rapi. Ada yang nggak lurus, usahakan lurus ya. Terus kita masukkan ini ya. Bis masuk, dorong sampai mentok ya, harus mentok. Terus kita crimping. Ya. Kita masukkan ya, ini yang benar. Usahakan tadi pemotongannya harus lurus ya, teman-teman. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti crimpingannya berhasil. Oke, begitu ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman pengen belajar, ya kalau seandainya teman-teman nggak bisa beli satu roll, mungkin bisa beli per meter di toko-toko komputer atau apa, ataupun memang budgetnya tidak ada ataupun press, jangan beli yang Belden ya. Kalau Belden ini memang kualitas nomor 1 saya akui. Untuk di bawahnya Belden banyak yang murah-murah teman-teman, dan murah belum tentu nggak berkualitas, tapi ada juga murah yang benar-benar teman cari murah yang yang abal-abal. Kalau bisa mungkin merek Dahua itu juga bagus, Hikpixel juga oke, dan juga masih banyak-banyak lain yang harganya lebih murah.
Tapi kalau untuk jangka panjang yang mungkin 20-30 tahun ya saya acungin Belden ini. Kecuali digigit tikus ya, teman-teman. Oke, semoga video ini kali kali ini bermanfaat ya. Ini udah 20 menit, lama banget ternyata untuk tutorial cara crimping. Terus untuk alat-alatnya nggak harus yang ada di sini teman-teman ya. Jadi untuk ini alat-alatnya ini beda-beda tergantung kesukaan teman-teman, terus keperluannya teman-teman ya. Karena untuk mereknya ataupun warnanya juga nggak harus hijau, ada yang merah, ada yang biru ya. Untuk testernya ini juga banyak variannya, ada yang seperti tang, ada yang seperti first pressan itu ya, banyak modelnya tergantung selera teman-teman dan juga budget teman-teman. Kalau saya sendiri sih karena untuk mengkrimping saja ya saya sediakan yang mungkin harganya yang sedang ya. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini teman-temannya, bagaimana cara mengkrimping kabel yang benar dan juga menghindari kesalahan-kesalahan pada saat mengkrimping kabel. Ya, apabila teman-teman ada yang dibingungkan bisa teman-teman tanyakan di komen, insya Allah akan saya jawab satu persatu. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.